pada saat saya mendampingi Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa, ya, saat akan dipaksa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan ke Rumah Sakit Kramat Jati, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ada 2 orang penyidik dari Reskrim Um, 2 orang perwira pertama. Saya tanya, ya, saya ajak dialog. Saya bilang setiap tersangka itu berhak didampingi oleh penasihat hukumnya 1 kali 24 jam. Setiap saat dia berhak minta kehadiran penasihat hukum. Itu sesuai dengan hukum acara pidana. Kemudian tadi penasihat hukum sudah bicara dengan saya dan saya minta membuat surat kepada Dirkrim untuk pemeriksaan kesehatan tidak perlu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, cukup didatangkan dokter dari bidang dokter kesehatan di Polda Metro Jaya. Dan menurut penjelasan anggota yang ada di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, saya tanya, biasanya memang kalau pemeriksaan kesehatan itu didatangkan dokter dari bidang dokter kesehatan Polda Metro Jaya. Kenapa ini dipaksakan? Nah, akhirnya surat itu dibikin oleh penasihat hukum karena tidak ada komputer, itu ditulis tangan dan dikirim ke Dirkrim. Nah, kedua penyidik tadi memaksakan akan segera membahas, saya tahan. Loh, Anda sebagai seorang penyidik masih aktif, saya purnawiran Polri, seorang perwira tinggi, mantan Wakapolri, tolong hormati sedikit. Saya minta tunggu waktu bagaimana keputusan di Reskrim setelah menerima surat dari penasihat hukum. Kalau Direktur Reskrim menyatakan A, ya kita ikuti A. Kalau menyatakan B, ya kita ikuti B. Apa susahnya? Tunggu sebentar. Kalau gitu, Pak, silakan Bapak hubungi Dirkrim. Loh, kamu memberikan saya, ya tunggu aja. Kamu kan Pak, punya hak untuk menentukan, mengambil sikap, menunggu keputusan pimpinan yang keputusan terakhirnya bagaimana. Jangan memaksakan diri seperti itu. Nah, setelah dipaksa-paksa, ya saya merasakan kecewa bahwa ternyata purnawirawan itu entah pangkatnya perwira tinggi, apalagi perwira menengah, apalagi di bawah itu bintara tama, memang di kepolisian kemungkinan besar sudah tidak perlu dihormati lagi oleh para juniornya, sekarang masih dinas aktif. Nah, akhirnya saya tanya sama Mas Roy Suryo. Mas Roy Suryo cerita bahwa perwira pertama yang satu itu adalah penyidiknya Dr. Tifa, tapi yang satu ini adalah yang datang ke Solo mendampingi Jokowi pada saat Restoratif Justice, Edi Sujana dan Damiari Lubis. Sehingga saya yakin bahwa memang ya penyidik perwira pertama ini yang memaksakan Dr. Tifa dan Roy Suryo diperiksa di Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Ini memang sudah tidak independen, sudah bertindak memihak dan tidak menghormati hak asasi manusia seperti itu. Jadi saya katakan, polisi kan diajari diskresi kepolisian. Kamu bisa memutus mana yang sesuai menurut nuranimu. Coba kamu bicara sama nurani. Dijawab, oh kami tidak menggunakan nurani Pak, kami menggunakan keputusan dari pimpinan kami bawa ini segera. Loh, karena saya nggak dianggap, saya juga merasa ya udahlah, kalau memang purnawirawan sekarang nggak dianggap, ya dengan kepemimpinan Pak Kapolri sekarang, ya udah silakan itu laksanakan, itu hak kamu seperti itu. Jadi ya kekecewaan kita ini terhadap perwira-perwira Polri yang masih aktif, terutama penyidik ini, ya arogansi itu kenapa harus tetap dibangun, ya? Padahal sejak hukum acara pidana nomor 881, sekarang hukum acara pidana sudah berubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, ternyata itu sudah tidak dihormati. Sekali lagi saya tekankan, hak-hak tersangka sampaikan di depan, bukan tidak disampaikan, itu tidak dianggap. Ya, itulah kondisi penegakan hukum khususnya dari tingkat penyidikan yang terjadi sampai saat ini. Oke teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang baru aja kita tonton atau yang baru aja kita lihat ini, ada banyak yang menjadi tanggapan ataupun komentar netizen ataupun masyarakat dalam menanggapi video yang baru aja kita tonton ini. Nah, sebelumnya dulu teman-teman, jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman semua tidak akan ketinggalan. Nah, teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi tanggapan mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah, di sini ada yang mengatakan, yaitu Polri diingatkan Pak Oegroseno supaya independen, tugas sesuai aturan. Nah, lanjut.
Tidak ngaruh, ini orang pensiunan yang cari apa. Lanjut. Ini si Wakapolri keblinger atau untuk sengaja karena cari cuan. Itu sudah benar hukum untuk Roy CS. Dia tukang fitnah dan juga pembuat gaduh Indonesia. Lanjut. Mantan Wakapolri kapasitas rendah. Pak Ogresono tidak usah bela-bela si Roy dan juga Tifa. Dia itu mulutnya tidak punya adab sama Pak Jokowi. Menghina dan juga memfitnah, provokator, mulutnya kasar. Kami rakyat Indonesia geram sama dia. Tapi kenapa Pak Seno bela dia? Aneh saja, jangan ngaco dibela. Jangan orang yang ngaco dibela terus. Mantan polisi kok tidak bisa menganalisa dengan cermat bagaimana perilaku Roy selama ini. Lucunya, Ugro membela Roy. Labanya masyarakat yang ditangkap tanpa prosedur seperti Roy Suryo kok mingkap. Dari sini kelihatan di belakang Ugro juga ada parpol. Sudahlah, situa sadar diri, mending membuat kegiatan yang berlebih, membahagiakan. Kumpul sama petani atau UMKM yang butuh dukungan, bukan pala merapat ke politik. Sekelas Wakapolri kok bela-belain bantu panci, ya duit lah bayaran. Berapa sih gaji pensiunan? Lanjut. Tidak perlu dihormati jenderal pensiun yang membela orang salah. Yang salah siapa? Pak Ugro hanya ingin menjunjung aturan KUHP yang benar. Analisa saya, Orgos disuruh elit untuk mengawal Roy CS. Elit tersebut ingin Pak Jokowi hancur. Elit khawatir kalau sampai Roy CS di pengadilan, bangkalan terbuka semuanya. Pak Ogreseno, kalau bela yang tipu-tipu muslihat atau kebohongan bagaimana? Maju terus Pak Susno Duwaji dan juga Pak Ogresono. Maklum sakit hati, walaupun jenderal, ya begitulah. Lanjut. Indonesia kali dipimpin oleh segerombolan orang kayak ini hancur karena mengaku Wakapolri tapi tidak tahu kebenaran, memalukan. Beliau lebih paham karena orang bijak bukan orang yang sok pintar kayak polisi sekarang ini. Pak Ugro ini kenapa jadi benalu? Sebagai ex-kesatuan kepolisian jadinya Pak mending netral dan tak usah terbawa arus politik lah. Akhirnya Bapak jadi menjelekkan institusi yang selama ini Bapak naungi. Ingat Pak, nama kepolisian sudah jelek di mata rakyat. Jadi saat kepolisian ingin berbenah, Anda malah menjerumuskan ke arah yang salah sebagai purnawirawan. Pak Roy CS penebar fitnah lebih kejam dari pembunuh. Mereka sangat garang dalam menebarkan fitnah-fitnah yang sangat keji dan menyerang Pak Jokowi. Berikanlah ya Tuhan perlindungan kesehatan dan juga kekuatan dan umur yang panjang kepada Pak Jokowi. Bela residivis karena sakit hati. Sekelas penegakan hukum, kok bisa ya bela koruptor? Sudah jadi mantan, kenapa tidak jadi rakyat biasa saja? Tidak perlu coba-coba intervensi polisi. Lanjut. Ini tuh yang bela Roy Panci, kasihan. Mantan Wakapolri, kasihan nganggur. Apa sih mantan mau ngerecokin aja off Pak. Nah lanjut. Bapak Ogroseno yang terhormat, apakah Polri pernah bikin sakit hati Bapak yang tahu Allah salah waras? Ayo Pak Ogroseno,
dukung Roy, CS dan juga Tifa masuk penjara yang lama ya biar tidak nyerocos kalau bicara. Kan acara di TV tidak ribut dan berdebat terus. Coba diperiksa di rumah sakit hati, keduanya paling positif. Sakit jiwa. Oh Greseno, ini aneh, tersangka kok didukung, apa tidak buat malu sendiri? Itu namanya membela kebenaran. Oke teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang baru aja kita lihat atau yang baru aja kita tonton ini. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang baru aja kita tonton ini, silakan. Oke teman-teman, salam NKRI harga mati.